Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Anggraini. Saya dari Prodi PGSD A1, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mengerjakan salah satu video atau membuat video gitu ya, tentang salah satu tema yang saya ambil itu bercerita tentang sebuah pengalaman. Bercerita sendiri tentang sebuah pengalaman ya. Pengalaman itu sebenarnya apa sih? Pastinya bertanya-tanya gitu ya. Intinya pengalaman itu ketika kita di waktu masa lalu, bukan masa lalu ya, kayak waktu masa dahulu atau enggak, masa-masa kemarin kita sedang mengerjakan sesuatu yang bisa dibilang berkesan, dan itu menurut saya yang namanya pengalaman. Pengalaman saya sendiri di sini itu tentang traveling bersama teman-teman waktu SMP. Jadi gini ceritanya. Saya dulu pernah mondok di salah satu pesantren di Jepara, dan waktu itu teman saya rata-rata hampir itu anak luar Jepara ya. Dan di waktu lulusan SMP, ketika saya boyong dari dari pondok pesantren itu, saya bersama teman-teman saya itu ada rencana. Jadi rencana kita itu gini, gimana nanti kalau misalnya kita main ke rumah salah satu teman kita. Di waktu itu karena emang pas waktu saya boyong itu lagi pada libur gitu ya, jadinya kita memutuskan untuk bermain atau bisa bilang traveling gitu ya. Waktu itu saya masih SMP kelas 3, lulusan SMP. Kita berencana pergi ke suatu tempat teman saya, yaitu di Pekalongan. Dari Jepara sendiri, saya dan teman-teman itu mengendarai transportasi umum, bis itu ke Semarang dulu. Dan saya masih ingat tarifnya waktu itu per orang kurang lebih 15.000 ya, waktu itu ya. Saya lulusan SMP itu kayaknya tahun 2015 ya, kayaknya 2015 lah. Udah lama banget soalnya. Kita ke Semarang, habis itu kan kalau naik transportasi umum kan pasti berhenti di nggak langsung satu tujuan gitu. Jadi kita berhenti di tempat, nanti kita lanjut lagi kemana gitu. Karena waktu itu kita naik transportasi umum, jadinya kita diturunin di mana ya, di jalan. Terus di halte kita naik lagi, naik bis yang kalau di Semarang itu yang naik bis ada tiketnya gitu. Waktu itu tiketnya seharga 3.000-an, kayak 3.000 apa 4.000. Waktu itu kita bareng-bareng gitu ya, aku sama teman-teman aku itu menuju ke stasiun Poncol ya, stasiun Poncol yang ada di Semarang gitu. Karena kan mau ke Pekalongan, jadinya kita naik kereta. Waktu itu tarif kereta kayaknya kurang lebih ke Pekalongan itu kalau nggak 45 apa 50 gitu ya, lupa. Waktu itu kita berenam, bayangin deh, kita berenam sendiri traveling, kita naik kan bisa dibilang itu transportasi umum gitu ya, tanpa alat transportasi pribadi. Kita naik, akhirnya salah satu teman aku tuh ada yang langsung ke Tegal, jadi kita pisah gitu, jadi 2 kelompok. Yang aku sama teman aku Pekalongan pulang ke rumahnya. Udah sampai di Pekalongan, aku di situ nginep di rumah teman aku selama 2 hari. Aku diajak keliling Pekalongan, terus ke rumah teman aku yang satunya. Nah di situ aku tuh orangnya tuh bosenan banget kalau di satu tempat, kayak misal di sini kayak udah lama banget bosen, jadi pengen pindah gitu. Akhirnya aku mutusin ngajak teman aku yang di Pekalongan itu, gimana kalau kita jalan-jalan ke Tegal. Nah pas banget waktu itu teman aku yang punya rumah di Pekalongan itu ada acara gitu, acara keluarga, jadi ya kan nggak bisa ikut. Dan akhirnya aku putusin ke Tegal sendirian. Sedangkan waktu itu aku bayangin deh, kelas 3 SMP kan masih
agak belum apa ya, remaja, maksudnya belum 17 ke atas gitu. Terus akhirnya aku dianterin sama bapaknya temen aku. Terus orang tuanya baik banget, beneran baik baik banget. Aku dianterinnya itu cari itu cari bus yang ke jurusan Tegal gitu, diantarin sampai nungguin busnya. Terus busnya udah datang, terus bapaknya bilang gini, hati-hati di jalan, nanti kalau udah sampai Tegal eh, kabarin apa Wilda gitu. Iya pak. Terus waktu itu, makasih banyak ya pak, maaf udah ngerepotin, aku bilang gitu. Karena sumpah beneran orang tua temen aku tuh baik banget, bener-bener baik. Terus kan ke Tegal tadi ya, aku sendirian, bayangin deh sendirian. Umur aku waktu itu tuh masih berapa tahun gitu, lupa. Terus aku duduk di bus itu di samping ibu-ibu. Terus aku tanya, bu mau kemana gitu. Ke Pemalang neng gitu. Oh Pemalang ya. Terus ibunya juga nanyain aku, terus nengnya mau pergi kemana gitu. Saya sendiri mau ke Tegal, main ke rumah temen gitu. Asli orang mana gitu, asli orang Jepara. Lah kok bisa tadi dari Pekalongan? Iya soalnya main juga ke rumah temen. Terus aslinya tuh takut banget, itu benar-benar sebuah pengalaman ya, pengalaman aku seumur hidup sendirian, kayak main sendirian gitu. Terus eh, kan kita berhenti gitu ya, cerita-cerita. Terus aku tuh kayaknya waktu itu, oh ya, udah sampai di Tegal, Adiwarna, ya di Tegal. Tapi itu belum sampai desanya temen aku deh. Terus aku chatan gitu sama temen aku bilang kalau aku masih di bus. Terus kata temen aku, nanti kalau udah sampai Tegal bilang aja gitu, ntar dituruninnya di mana gitu. Terus dituruninnya itu kayak di kota Tegal, maksudnya Tegal kotanya gitu loh, bisa bilang kayak kabupatennya. Itu diturunin di samping pom bensin. Terus teman aku bilang, tak tunggu di mall, pokoknya mallnya itu deket pom bensin, lupa namanya mallnya apa. Terus akhirnya aku cari mall yang deket pom bensin, maksudnya mallnya tuh katanya deket pom bensin kan. Terus aku tanya, ada salah satu bapak tukang beca itu, pak mau tanya mall yang deket pom bensinnya di mana ya, katanya di sini ada mall deket pom bensin gitu. Terus bapaknya bilang, itu loh neng samping pom bensin pas. Oh ya makasih ya pak. Terus akhirnya aku dari situ jalan kaki kan ke mallnya. Terus beneran sumpah di situ aku tuh kayak gimana ya, ini beneran aku di sini gitu, sendirian takut. Terus akhirnya aku cari temen aku di mana gitu kan. Terus aku nunggu di depan mall duduk. Terus ada yang nyamperin aku kan, aku aslinya takut banget. Nungguin siapa deh gitu. Nungguin temen, nungguin jemputan katakan gitu ya. Terus mau ditemenin, nggak usah gitu, takut banget. Supaya itu pengalaman ya gimana ya, takut, sedih, gak sedih sih, ada rasa takutnya, ada rasa senangnya juga. Terus ketemu sama teman aku, akhirnya kita ketemu, terus diajak ke rumahnya gitu, dikenalin sama ibunya. Orang tuanya juga baik banget, sumpah beneran baik banget gitu. Terus kan udah nginep gitu ya di rumah teman aku itu. Terus aku diajak ke rumah teman aku yang satunya ini. Terus diajak ke keliling pesantrennya gitu, kayak lihat-lihat pesantrennya. Intinya di sana itu kayak enak, adem, kayak kalau kita lagi refreshing tuh gimana sih kalau udah sampai sana. Terus respon dari keluarganya tuh baik banget, itu pastinya kan bikin kita betah ya. Saya waktu itu aku di Tegal itu kurang lebih 5 hari ya, jadi aku traveling ke kota orang itu kurang lebih 1 minggu. Karena udah selesai, yang temen aku yang satunya ini kan balik lagi ke pondokan aku yang di Ciparang. Terus akunya pulang ke rumah kan di Ciparang. Ibunya, orang tuanya tuh nganterin. Bayangin deh, dari stasiun Tegal ke stasiun Semarang tuh aku tiketnya tuh dibayarin. Terus baik banget. Terus aku bilang, bu makasih ya bu, maaf udah ngerepotin gini. Enggak apa-apa, ntar lain kali main lagi. Malah disuruh main lagi. Dan sampai sekarang aku belum sempat main lagi ke Tegal. Mudah-mudahan aja sih nanti bisa main lagi ke Tegal sama ke Pekalongan temen aku itu tadi. Terus di jalan, sepanjang jalan apa ya, kereta, ya kadang ketiduran gitu. Terus udah sampai Semarang lagi, di stasiun Poncol tadi, kita nyari alat transportasi yang ke Jepara.
ya lagi-lagi naik bus lagi lah. Gak mungkin kan kalau naik travel agak kemahalan sih waktu itu, soalnya kan waktu itu uang juga belum ada gitu, maksudnya uangnya pas-pasan gitu. Kita naik bus terus alhamdulillah banget nyampe Jepara dengan selamat, dan ditanyain sama ibuku habis dari mana gitu, ke rumah temen gitu. Dia seneng banget gitu. Intinya setiap orang pasti punya pengalaman yang berkesan, dan menurut aku pengalaman ini sangat berkesan banget buat aku. Apalagi tadi kesan respon dari orang tua temen aku, kayak menyambutnya itu dengan sambutan yang penuh hangat. Mungkin sekian dan terima kasih. Ini sebuah cerita pengalaman dari saya. Semoga apa ya? Gak tahu sih ini bermanfaat atau enggak. Intinya kan saya ingin bercerita aja tentang pengalaman saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.